Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan terakhir menjelang PAS. Ada penambahan materi baru sebagai bahan yang akan diujikan di PAS. Yang awalnya hanya 2 bab, teks deskripsi dan teks narasi. Sekarang ada tambahan 1 bab yaitu tentang teks prosedur. Jadi yang akan diujikan di PAS yang pertama adalah teks deskripsi, yang kedua teks narasi, dan yang ketiga teks prosedur. Tidak ada yang sulit, nikmati saja, jangan dijadikan beban. Mengalir. Mari kita mulai dengan materi teks prosedur. Sebagai pengetahuan untuk kita bahwa dunia pendidikan ini berubah-ubah seiring dengan kekuasaan, seiring dengan menteri yang baru. Kurikulum ini dibuat di bawah Kementerian Pendidikan. Sejarah mencatat tahun 2004, Menteri Pendidikan membuat kurikulum yang namanya kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Di kurikulum KBK ini ada materi bahasa Indonesia yaitu cara membuat sesuatu dan cara melakukan sesuatu. Kurikulum ini tidak lama karena di tahun 2006 kurikulum ini diganti menjadi KTSP atau kurikulum 2006. Di kurikulum KTSP ada materi yaitu bahasa petunjuk. Dalam bahasa petunjuk yang dipelajari adalah cara membuat sesuatu dan cara melakukan sesuatu. Di tahun 2013, pergantian Menteri Pendidikan membuat satu kurikulum yang namanya kurikulum 2013 atau Kurtilas. Dalam Kurtilas ada materi bahasa Indonesia yaitu teks prosedur. Dalam teks prosedur yang dipelajari adalah cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Hanya berbeda nama saja, setiap pergantian kurikulum namanya berbeda, tetapi yang dipelajari itu-itu saja. Sebetulnya kita hidup ini sudah teratur, kita sudah belajar dari orang tua, keluarga, lingkungan, tentang sesuatu yang akan kita buat atau sesuatu yang akan kita lakukan. Kita sudah terbiasa makan, kita sudah terbiasa mencuci, menyapu, atau kita melakukan hal-hal yang lain. Dan kita tidak pernah salah dan tidak pernah tertukar. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus belajar teks prosedur? Jawabannya sederhana. Kita belajar untuk membuat dengan tulisan atau membuat teks tulisan tentang sesuatu yang pernah kita lakukan atau sesuatu yang akan kita buat. Pengertian teks prosedur yaitu teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk membantu pembaca memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Adapun jenis teks prosedur itu ada 2. Yang pertama prosedur melakukan sesuatu, yang kedua prosedur membuat sesuatu. Keduanya hampir sama, tetapi yang membedakan ketika melakukan prosedur membuat sesuatu, maka ada alat dan bahan yang harus dicantumkan dalam teks prosedur. Ciri teks prosedur yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua menggunakan kalimat saran atau larangan. Kalimat saran ini sangat penting dalam teks prosedur. Contoh menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, itu adalah kalimat saran.
ada juga kalimat larangan, jangan, dan sebagainya. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada pembaca tentang membuat dan melakukan sesuatu, maka kita menulisnya secara sistematis berurutan, dijelaskan secara detail. Contoh, kalau kita mau mencuci baju, langkah pertama kita siapkan ember, yang kedua tuangkan deterjen, ketiga tuangkan air, baru dikocok-kocok, dimasukkan pakaian dan seterusnya. Itu secara sistematis, tidak terbalik. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur ini bukan sesuatu yang berimajinasi, tetapi sesuatu yang ilmiah, objektif, apa adanya. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Tujuannya supaya mudah untuk dipahami. Contoh, cara membuat nasi goreng. Yang pertama, 1, sediakan nasi. 2, sediakan bumbu. Angka-angka itu penting karena untuk mempermudah memahami apa yang akan kita jelaskan dalam teks prosedur. Adapun struktur teks prosedur, yang pertama bagian tujuan atau disebut juga judul. Jadi kalau kita akan membuat teks prosedur harus ada judulnya. Contoh, teks prosedur cara melakukan sesuatu, judulnya adalah cara mencuci pakaian. Atau cara membuat sesuatu, judulnya cara membuat telur dadar. Yang kedua, ada bagian material, yaitu bahan-bahan. Ini khusus digunakan dalam prosedur membuat sesuatu. Yang ketiga, bagian langkah-langkah, menjelaskan dengan sistematis apa yang akan kita jelaskan tentang melakukan atau membuat sesuatu. Sebetulnya ini sangat sederhana sekali, materi ini mudah dipahami, karena kita sudah terbiasa membuat dan melakukan sesuatu. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Saya berharap di PAS kamu kerja dengan maksimal. Jangan berpikir yang neko-neko. Jangan pernah takut dapat nilai kecil, kerjakan saja. Yang penting kamu berusaha, yakin dapat nilai yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.